Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam siaran langsung ini. Kita akan ngobrol-ngobrol masalah tentang ilmu yakin. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan sampai saat ini. Dan tidak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah salah satu umatnya yang selalu menjalankan ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Amin. Oke sahabat-sahabat, teman-teman dimanapun berada, kembali lagi bersama saya A.A. Yusuf Hidayat. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi, bercerita tentang belajar ilmu yakin. Jadi, kita itu perlu ilmu yakin di saat kita ingin mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Nah, di saat kita ingin bertemu dengan yang tidak bisa diserupakan dengan apapun, kita harus memiliki keyakinan. Nah, makna yakin di sini itu jadi sudah enggak perlu dipikir lagi, enggak perlu dibayangin lagi, enggak perlu ketemu dulu atau melihat dulu. Nah, kalau yakin itu sudah ya seperti itu. Jadi yakin itu udah nggak ada alasan. Nah, kalau sudah kuat keyakinannya, walaupun dikatakan apapun oleh orang lain, nah, dia tetap akan meyakini bahwa Allah itu ya laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Walaupun nanti akan dikatakan berarti Allahnya kamu itu hanya halusinasi pikiranmu saja. Tapi karena dia sudah meyakini, ya tidak masalah. Mana? Nah, kalau orang udah yakin tuh nggak bisa digugat-gugat, nggak bisa ditiup angin kalau sudah keyakinannya kuat. Nah, dan saya pun mempelajari keyakinan ini dari kecil. Itu memang diproses oleh Allah melalui meyakini yang selain Allah dulu. Dulu itu saya masih diproses oleh Allah, pernah meyakini ruh nenek moyang. Nah, di saat saya meyakini ruh nenek moyang itu, Allah berikan tetap. Jadi keajaiban yang di luar nalar, memang nggak pakai pikir. Jadi dulu itu saya masih meyakini kekuatan roh nenek moyang. Jadi kalau ada apapun masalahnya, ada apapun keinginannya, saya selalu menghadirkan. Jadi manggil dulu. Jadi yang dipanggilnya itu ya roh nenek moyang kita yang kita yakini punya kekuatan atau kesaktian. Nah, ini kalau nggak salah ini bacaannya masih ingatnya seperti ini saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, abdi nyuhungkeun dihadirkeun Eyang Prabu Siliwangi. Itu bacaan-bacaan itu harus dipuasai dulu. Harus dibeli dulu kalau menurut para sesepuh atau guru spiritual saya dulu. Ternyata apa fungsinya kita berpuasa atau tirakat itu? Ternyata fungsinya puasa dan tirakat itu untuk menimbulkan keyakinan kita, untuk menumbuhkan keyakinan yang ada di dalam diri kita, bahwa dengan bacaan seperti itu
maka akan menghadirkan ini. Nah, di saat kita sudah puasa, sudah melakukan tirakat, lulus, nah, keyakinan itu akan naik. Nah, di saat keyakinan itu naik, terus kita membuktikan. Nah, di saat kita membuktikan terjadi, nah keyakinan itulah tambah lagi kuat. Sehingga apa? Meyakini pertolongan itu datang dari roh nenek moyang yang kita panggil. Nah, ini. Jadi saya belajar keyakinan itu dari bermacam-macam versi. Saya pernah belajar keyakinan dari dukun. Saya pernah belajar keyakinan dari copet. Saya pernah belajar keyakinan dari preman. Saya pernah belajar keyakinan dari orang-orang yang istilahnya sering tapa-tapa. Nah, itu ternyata luar biasa, teman-teman. Saat ini saya baru sadar. Jadi keyakinan itu penting di saat kita mau melakukan apapun itu. Contoh sekarang kita sedang belajar mendekat ke Allah. Kita harus yakin. Yakin kepada siapa? Ya kepada Allah. Bahwa Allah itu akan memudahkan perjalanan kita, akan memudahkan proses kita. Nah, kalau sudah yakin, itu akan terjadi. Dan ini pun saya alami. Karena saya diproses oleh Allah ini untuk yakin kepada selain Allah dulu, tapi terbukti. Dulu saya yakin dengan jimat-jimat, wapak, rompi, terus apalagi gesper, keris kecil, kujang kecil, wah macam-macam jimat, beraneka ragam jimat yang saya yakini, batu akik. Dan waktu itu memang di saat yakinnya kuat, itu terjadi keajaibannya yang di luar nalar kita, yang menurut akal pikir kita itu nggak mungkin. Tapi karena kita yakin dengan punya ini bisa terjadi, dan terjadi. Disitulah akhirnya kita meyakini barangnya memiliki kekuatan, dan barangnya yang memberikan pertolongan. Nah, ini yang disebut kita menduakan Allah. Tapi Allah masih beri. Di saat kita yakin apapun diberi. Saya waktu meyakini pohon beringin yang bertua, saya sembah pohon beringin. Saya minta pertolongan dari penghuni-penghuni yang ada di dalam pohon beringin itu. Dan terjadi, terlaksana. Dan semakin yakin. Tapi akhirnya ya kecewa juga. Di saat sudah tidak terjadi. Jadi ada masa-masanya. Tapi ternyata ini adalah sebuah pembelajaran dari Allah. Untuk membentuk diri saya ini bisa yakin. Jadi proses-proses kenapa keilmuan nenek moyang itu harus dibeli dengan puasa, harus dibeli dengan tirakat. Ternyata di situ adalah salah satu bentuk untuk menumbuhkan keyakinan diri kita. Nah, makanya kalau nggak percaya mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat pun pernah mengalaminya. Di saat memuasai ilmu, biar bisa begini, biar bisa begitu. Dan di saat begitu lulus puasanya, selesai tirakatnya, dan membuktikan dan terjadi, nah disitulah akhirnya keyakinan kita semakin kuat, semakin mantap terhadap keilmuan itu. Jadi di sini bagi teman-teman dimanapun berada, jadi proses demi proses itu memang kita akan lewati. Apakah salah kita meyakini selain Allah? Enggak salah, itulah proses dari Allah. Memang Allah memproses kadang-kadang yang membiarkan kita untuk meyakini selain Allah dulu.
Tapi di saat kita minta mohon kepada Allah, ya Allah, bimbinglah jiwa raga ini untuk mengenalmu dalam kehidupan nyata. Nanti Allah bimbing. Dan di saat kita yakin kepada Allah yang maha kuasa, yang maha segalanya, yang maha tanpa terbatas kemampuannya, ternyata bagi Allah mudah merubah seseorang yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya baik menjadi buruk. Itu sangat mudah sekali bagi Allah. Makanya jadi bagi sahabat-sahabat, teman-teman dimanapun berada, keyakinan itu penting. Dan keyakinan ini memang harus kita latih dalam keseharian kehidupan kita. Memang di saat waktu melatih itu ya luar biasa. Tuh, cobaannya atau kenyataannya di saat belajar ilmu yakin ini sungguh-sungguh luar biasa. Karena Allah ini sudah memproses saya tentang keyakinan ini dari dulu. Dari mulai meyakini arwah, gentayangan, meyakini kekuatan hodam, kekuatan jimat-jimat, kekuatan apapun itu. Nah, disitulah begitu Allah rubah, begitu Allah bimbing ke jalan Allah yang lurus, di sini keyakinan kita sudah kuat. Biasanya justru yaitu yang orang-orang yang sudah diproses oleh Allah dalam kesesatan itu lebih kuat keyakinannya kepada Allah. Karena apa? Karena dia mengalami sendiri, memahami, dipahamkan oleh Allah dalam proses itu. Begitu hebatnya Allah, begitu kuasanya Allah, begitu indahnya kasih sayang Allah. Ya, di saat dia memang dalam proses, Allah itu tidak memandang bulu makhluknya, hambanya. Apapun latar belakangnya, di saat kita ingin kembali kepada Allah, Allah akan terima. Allah akan proses. Jadi itu teman-teman, kita harus belajar ilmu yakin. Karena apa? Setelah saya sadari, ilmu yakin ini mengundang kun fayakunnya Allah. Jadi di saat kita sudah yakin, itu sudah nggak pakai pikir lagi, nggak memikirkan lagi. Jadi yakin itu langsung laku, langsung action. Dan itu disitulah sebetulnya memang Allah berikan. Jadi gini, dulu saya melihat orang-orang yang bisa makan beling, makan silet itu karena kerasukan. Tapi setelah saya terjun, saya masuk ke orang-orang yang melakukan itu, ternyata di situ hanya sugesti keyakinan. Karena apa? Di saat saya makan silet, saya sadar tidak kerasukan, tapi saya yakin tidak apa-apa. Cuman berlaga-laga kesurupan, berlaga-laga kerasukan, padahal enggak sadar. Saya sedang makan silet. Saya kunyah, saya krauk-krauk, tapi keyakinan saya kuat, saya tidak akan luka, saya tidak akan apa-apa makan silet. Dan Allah kasih. Bertahun-tahun saya melakukan itu, saya tidak terluka. Alhamdulillah. Oh, ternyata di sini kunci keyakinan harus kuat. Makan daging mentah, makan beling, ternyata hanya dengan keyakinan ya nggak apa-apa. Jadi bukan masalah ada yang merasuki atau dirasukan, dimasukkan setan genderuwo atau apa, enggak. Ternyata itu adalah proses keyakinan aja yang ada dalam diri kita. Di saat kita yakin melakukannya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Contoh lagi dalam kita belajar ilmu debus. Nah, ilmu debus ini ada dua. Ada ilmu debus yang memang diolah keyakinan dirinya
sehingga merespon tubuhnya ini jadi kebal. Ada juga ilmu debus yang untuk hiburan. Ilmu debus untuk hiburan ini seperti apa ya? Ada triknya, ada caranya. Cara misalkan biar tidak tembus di bor, cara biar tidak mempan di bacok, diiris. Nah itu semua ada tekniknya. Kalau untuk hiburan, beda dengan untuk istilahnya ingin jadi jagoan, ingin jadi preman, ingin jadi kepala geng. Nah itu dia harus mengolah keyakinannya. Belajar ilmu debus tapi dia harus laku. Direndam di air, disuruh wirid, disuruh puasa, disuruh melakukan hal-hal yang memang membuat keyakinan jiwanya aktif, meyakini dirinya kebal. Dan kenapa orang-orang yang mempunyai ilmu kekebalan itu ada hari apesnya? Nah itu dia, di saat dia keyakinannya sedang tidak aktif, meyakini tubuhnya kebal, disitulah apesnya. Terkena apes kalau di saat disabet ya langsung buntung. Karena apa? Sedang lengah, tidak yakin dirinya kebal. Tapi di saat begitu dia yakin dirinya kebal, dibacok ya gak bakalan mempan. Karena apa? Keyakinannya kuat, full. Meyakini tubuhnya ini ya kuat, tahan bacok. Karena apa? Disinilah saya pelajari, oh ternyata hanya yakin. Sama dengan kita belajar ilmu hipnotis, mensugesti orang. Di saat orang ini kita hipnotis, kita sugesti bahwa dirinya kuat, maka akan jadi kuat. Tapi hanya sementara. Karena apa? Ya itulah, di saat dihipnotis dia yakin. Begitu sudah tidak dihipnotis, dia nggak yakin lagi dirinya kuat. Sehingga ya tidak kuat. Nah ternyata di sini bentuk letak kuncinya itu adalah dalam keyakinan. Nah makanya kita belajar tentang yakin, dan harus kita olah yakin ini. Dulu saya meyakini kalau tanpa ijazah saya nggak bisa hidup, nggak bisa kerja, nggak bisa punya istri. Nah di sini saya proses langsung oleh Allah. Ijazah saya dari SD sampai SMA, sampai akte kelahiran saya itu dihilangkan oleh Allah, ditinggal di Kalimantan, Pontianak. Akhirnya apa? Saya tidak ada tempat bergantung lagi. Ijazah saya sudah tidak ada, keyakinan saya sudah nggak bergantung kepada ijazah. Keyakinan saya akhirnya bergantung kepada kekuatan diri. Tapi Allah biarkan terus, proses terus. Jadi ini teman-teman, dalam perjalanan hidup ini kalau kita sudah aktif kesadaran, kita akan bisa membaca kejadian-kejadian masa lalu kita sebagai pembelajaran dari Allah. Dan itu akan nyata menjadi sebuah kitab di dalam diri kita yang harus kita baca. Oh, dulu itu Allah membiarkan saya seperti ini, pembelajarannya ini. Nah, itu yang harus kita baca. Makanya banyak orang-orang yang datang ke dukun, ke orang pinter, ke kiai, ke ustadz yang minta pertolongan melalui mereka. Di saat keyakinannya kuat, maka akan terkabul. Tapi di saat keyakinannya lemah ya, tidak akan terkabul dan akan menyalahkan orangnya. Nggak sakti, nggak manjur. Padahal dirinya yang nggak yakin. Jadi dulu itu saya pernah belajar, ada salah satu guru spiritual saya yang mengajarkan tentang mempengaruhi orang agar yakin. Jadi para dukun-dukun ini dia akan
memahami tentang sejarah-sejarah orang-orang sakti dan nama-nama orang sakti. Begitu kita ceritakan tentang orang-orang sakti itu, otomatis orang yang diceritakan itu akan meyakini bahwa kita itu sakti. Apalagi kalau kita bisa baca karakter orang yang ada di depan kita. Misalkan contoh, ada teman datang, saya tanya, kamu lahirnya hari apa? Hari Selasa. Oh, kalau hari Selasa ini wataknya keras gini. Tapi kalau hatinya itu sangat lembut, penyayang, nggak boleh ngelihat orang sedih dikit, dia kasihan. Akhirnya dia terasa terbaca, bener. Nah, akhirnya menganggap bahwa saya itu sakti, bisa membaca pikiran dia, bisa membaca karakter dia. Padahal itu bisa kita pelajari. Jadi dulu saya pernah diberikan kitab sama guru spiritual saya itu tentang hari-hari lahir, tanggalnya, harinya, naftunya. Nah itu bisa kita pelajari. Kalau sudah hafal di luar nalar kepala kita, ya tinggal kita ngomong pasti benar. Walaupun ada melesetnya dikit. Nah jadi ternyata ini rumusnya sudah ada. Sehingga orang itu bisa yakin bahwa kita itu sakti. Nah kalau udah dia yakin, nah, kita tinggal ngasih bumbu sedikit udah. Misalkan kalau dia sudah yakin, udah kamu pakai ini, nanti kamu bisa begini, syaratnya ini. Wah udah jadi. Karena kalau sudah yakin itu nggak pakai akal pikir lagi, udah los. Kalau orang Jawa bilang los gear. Jadi antara yakin dengan tidak yakin itu tipis. Kita banyak kadang-kadang bicara yakin, tapi di dalamnya tidak yakin. Nah, makanya di sini kita harus paham. Yang yakinnya itu yang mana, yang harus yakin itu yang mana. Ternyata yang harus yakin itu adalah jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah yakin, pikiran ini udah nggak main. Udah los, nggak pikir lagi. Tinggal jalanin aja jasadnya. Dulu waktu jiwa saya meyakini kekuatan kebal saya ini masih ada, begitu menghadapi puluhan orang, udah nggak pikir nanti luka, nggak pikir nanti mati, los saya udah hadepin aja, papu. Dan ternyata kalau kita yakin nggak apa-apa. Nah, ini ternyata. Coba kalau kita pikir dulu, wah, nanti bisa mati ini saya dikeroyok, kena balok sakit nih, kena tonjok nih pasti berdarah nih, wah ya sudah, kejadian. Tapi dikarenakan saya meyakini apa yang ada di tubuh, wah udah dipasang susuk ini, udah dikasih jimat ini, yakin, dan terjadi, diberikan oleh Allah kekuatan. Karena yakin, nggak pakai pikir lagi, los sudah. Nah sekarang tinggal kita alihkan keyakinan kita kepada Allah yang maha segalanya. Jadi itu sahabat-sahabat, teman-teman dimanapun berada, di saat kita mau melakukan apapun itu harus ada keyakinan dulu. Dan keyakinan ini memang harus kita latih, harus kita buktikan. Benar nggak kita ini sudah yakin? Terkadang kita itu kan hanya yakin dari cerita-cerita orang lain,
cerita atau istilahnya dongeng-dongeng dari orang lain. Tapi kita belum melakukan atau mengalaminya sendiri sehingga keyakinan kita itu lemah. Beda dengan orang-orang yang memang sudah mengalami, melewati proses-prosesnya sehingga yakinnya itu ya kuat. Mau diterpah kayak apapun, mau ditipu kayak gimana pun, dia tidak akan goyah dengan keyakinannya. Dan dia tidak akan gumun lagi dengan keadaan-keadaan atau kemampuan-kemampuan orang lain. Sudah, dia akan tetap yakin kepada Allah. Nah, disinilah bagi sahabat-sahabat dimanapun berada, mari kita sama-sama tetap meyakini Allah tanpa ada keraguan sedikit. Karena di saat kita terus tanamkan keyakinan ini kepada Allah, bahwa Allah yang maha segalanya, itu akan mengalami proses. Dan itu di saat kita aplikasikan keyakinan itu akan mendapatkan sebuah bukti nyata yang kita alami, sehingga keyakinan kita itu akan selalu bertambah. Bertambah. Dan keyakinan itu akan selalu kuat di saat kita memang berserah kepada yang kita yakini. Jadi gini, dulu saya meyakini kekuatan-kekuatan nenek moyang saya. Saya berserah kepada arwah nenek moyang itu. Sehingga ya disitulah kekuatannya itu akan kita rasakan. Nah, begitupun di saat kita sekarang ini belajar untuk meyakini Allah, kita harus berserah jiwa raga kita kepada Allah. Sehingga kita akan merasakan, oh ini adalah sebuah kekuatan yang Allah berikan. Tanpa kekuatan Allah saya tidak bisa begini, tanpa kekuatan Allah saya tidak bisa begitu. Nah, disitulah akhirnya jiwa kita menyadari, dan jiwa kita akan yakin sepenuhnya kepada Allah. Jadi itu teman-teman, sahabat-sahabat, sedikit berbagi tentang proses ilmu yakin. Dan memang melatih ilmu yakin ini sangat luar biasa. Kita akan mengalami hal-hal yang pokoknya gimana ya, inilah memang harus kita alami sendiri. Jadi saya tidak bisa menceritakan keyakinan saya ini harus diikuti oleh teman-teman. Jadi saya menceritakan keyakinan saya ini ada sebuah gambaran proses yang saya alami. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Mungkin ada teman-teman pun yang diproses sama dalam proses untuk agar yakin. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita yakini, sebetulnya di situ Allah memberikan. Nah, sekarang kita tinggal alihkan, kita hanya meyakini Allah. Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Nah, itu teman-teman, mudah-mudahan obrolan pagi ini ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.